Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yassir lana kulla uyub wa yuballigh maqasidana wa yarhamna walidina wa amwatana wa masyayikhina fid din. Anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaghfir lahum min din. Wa yanzil ilayna wa ilaykum bi rahimah hadhihi lailah mubarak. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi bid-darain. Amin. Wa amma alladhi yajtahid fil a'mal salihah wa ya'tamid 'alayha fa huwa mu'jibun bi nafsihi jari'un 'ala rabbih wa rubbama yabtali yastabina lahu 'azzub wa adami salahiyatu li syai'in minas salihat walau la fadlullah wa rahmatuh. Adapun orang yang sungguh-sungguh di dalam beribadah amal soleh, kesungguhannya, semangatnya itu membuat dia berpijak kepada apa yang dia lakukan, berpijak kepada amal solehnya untuk sampai kepada Allah atau mengharapkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia berpijak pada amal saleh yang dia lakukan. Ya, ternyata itu salah. Artinya mu'jibun binafsi. Dia seperti orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Nah, karena apa yang dia lakukan, ketaatan, amal saleh, dia menduga itulah yang menyebabkan dia sampai kepada Allah. Ternyata tidak, justru itu adalah salah. Termasuk orang yang mu'jib, kagum dengan amal ibadahnya sendiri. Dan dia jari Allah, artinya dia telah berbuat sesuatu yang mendahului Allah. Artinya kalau kita orang itu ibaratnya ini apa namanya sebutannya lancang. Nah, sama Allah dia lancang. Dia jangan berpijak sama amal ibadah. Amal ibadah kita nggak bisa untuk menjadikan kita berpijak. Dan sehingga jelas dia tidak pantas untuk melakukan amal saleh kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah karuniakan kepada kita, maka nggak ada satupun di antara kita yang bisa membersihkan dirinya. Ya, sama sekali. Akan tetapi Allah lah yang membersihkan kita. Dan Allah akan membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Jadi nggak ada pijakan kita kepada amal perbuatan kita, kebaikan kita, nggak ada. Gitu. Rajin banget ibadah, puasa, waduh, siang-siang panas begini dia puasa, malam-malam musim hujan dia bangun, mengharap bahwa
dia itu adalah orang yang sampai sudah sama Allah. Ternyata tidak. Amal ibadah nggak jadi patokan kalau dia bukan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun, sami'ah sana nih. Waduh, umur kita baru nyampe 100, jadi 500 tahun ibadah kepada Allah. Fa'idha kana yaumal qiyamah yaqulullah ta'ala. Di hari kiamat nanti Allah berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, udkhul jannah bi rahmati. 500 tahun ibadah, masuk surga engkau, hambaku, dengan rahmatku, kasih sayangku. Gitu. Kata Allah. Ini hamba yang songong. Ya Rab, bal bi amali, aku akan masuk surga dengan amalku ya Allah. Gitu. Ya. So tahu ya. Iya. Fayamurullah bihi wa yuhasab ala ni'matil basar. Suruh masuk dengan rahmat, pakai kagak mau, pengennya pakai amal dia udah ibadah 500 tahun. Ya. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menghisab nikmatul basar. Nikmat penglihatan doang, mata nih. Batas tagrik jami ibadatihi. Ternyata baru nikmat mata aja belum bisa mengalahkan ibadah 500 tahun. Watat kok. Ini amullah kathira, masih banyak nikmat yang belum dihisab. 500 tahun dia bisa mengalahkan satu nikmat mata. Yang lain belum dihisab. Masih banyak. Wa ya'muru bihi ilan nar. Kata Allah, udah bawa aja ke neraka dan nggak jadi masuk surganya dia. Pengennya memakai amalnya. Ya nggak? Fayaqulu ya Rabb adkhilnil jannah bi rahmatik, ya Allah, masukin saya dengan rahmatmu ke surgamu ya Allah. Fayamuru bihi ilaiha, ya tetap Allah rahmat kasih saya. Diterima dia penyesalannya. Masukin saya dengan rahmatmu ya Allah. Nggak jadi belok lagi. Akhir lagi dia jadi ahlu surga Allah Subhanahu. Artinya ya jangan sekali-kali kita di dunia ini ibadah, puasa, sholat, ya nggak? Bisa mendatangkan kita kepada surga Allah. Kagak, ibadah mah perintah, ya nggak? Begitu. Maksiat mah larangan, jangan segala neko-neko. Perintah mah perintah, kita disuruh melakukan. Larangan, kita disuruh meninggalkan. Gak ada hubungannya sama surga. Ya. 500 tahun, seandainya 1000 tahun juga baru dua mata ternyata belum bisa membayar. Jadi itulah, ya, karena kita mah nggak punya apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Kita ibadah, melangkah ke masjid, ya nggak? Langkah kakinya dari mana? Allah. Sehat, bisa jalan sempurna, dari mana? Kalau modal apa kita? Makanya nggak punya apa-apa kita mah. La haula wala quwata. Makanya kita nggak punya apa yang pun yang kita andalkan, nggak ada. Itu semua kasih sayang Allah. Kita digiring untuk melakukan ketaatan. Wa yusni alaihi wa yamdahu jalla wa ala, baru dia memuji Allah, ya. Aqad zahara annahu la budda min amrayn ahaduma islahul amal. Jadi orang yang kayak begini nih, yang masih orang mau berpijak sama amal ibadahnya menjadi sombong, kayak seakan-akan yakin banget sama surga Allah dengan amal ibadahnya. Dia harus memperbaiki dua perkara. Apa? Islahul amal. Perbaiki amal ibadahnya dia, apa tujuannya ini? Gitu. Ya. Pengen di alam mertua. Ya enggak? Gitu. Pengen naik jabatan.
pengen dibilang penghuni surga, Isra'ul amal. Perbaiki amal ibadah kita. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Asani al-i'timad Allah. Yang kedua nih, betul-betul dia sekarang harus berpijak kepada Allah. Ya, walaupun ibadahnya di atas gunung sana sendiri, ya enggak? Turun sebulan. Bawa beras, bawa ikan asin, naik lagi. 6 bulan turun lagi. Sampai 500 tahun. Mau apa? Mau pasti gitu dapat surga? Kagak. Ya. Berbijaklah kepada Allah. Wa ma'ahsana maqalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sirah. Ya. Apa bagus ya, baik banget, sangatlah indah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Ayat yaqul idzalik, dalam masalah ini beliau mengatakan bika lanasil wala budda minka. Bika ini artinya pada amal ibadah nih, kita ibadah puasa, sholat, zakat, haji semuanya ya. Atau Syekh Abdul Qadir, ini semua ibadah nih. Aku dengan kamu ini nggak nyampe. Ya nggak? Habis pulang ngaji dia gelar sejadah sampai subuh, nungging. Lah dengan ini nggak bakal nyampe sama Allah, nggak bakal nyampe sama Allah. Nggak nyampe sama Allah untuk menggapai ridhonya, enggak. Kata Syekh Abdul Qadir, jalan. Wala budda minka, akan tetapi saya harus sama kamu juga, harus melakukan, harus menjalani. Artinya jangan sekali-kali apa yang kita lakukan inilah satu-satunya untuk kita menggapai Allah dan menggapai ridho dan mendapatkan surga Allah. Tidak, ini nggak jadi patokan, tapi emang harus diambil, harus dijalankan, begitu. Bikalah nasil, dengan kamu saya nggak akan nyampe kepada Allah. Walaupun dan minta akan, tetapi kamu ya harus saya lakukan karena perintah Allah. Dan saya harus tinggalkan karena larangan Allah. Yani annana la nasir bil amal dunal fadlillah, kita nggak bakal nyampai kepada Allah dengan berpijak pada amal ibadah tanpa kita dengan mengesampingkan rahmat Allah. Wala budda minal amal imtithalan li amrillah, tapi harus juga dengan amal semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi terkadang amal ibadah itu membawa orang sombong, ya kan? Ya, betul. Amal ibadah membawa orang sombong, jadi nggak membawa manfaat apa, justru akan menjadi baik. Orang berdosa, maksiat, tapi dia menyesal dan tobat kepada Allah bahwa dialah hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Ternyata dia yang dekat sama Allah, bukan orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah membawa kesombongan justru kayak debu yang ada di tempat yang licin, kayak di kaca terus kesiram hujan. Ada bapaknya nggak dibekat. Justru orang yang tadi yang maksiat, ya kan? Dengan maksiatnya dia berderai air matanya, nyesel, tobat sama Allah, dia yang dekat sama Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia berpijak sama rahmat Allah. Ya Allah, dia nyesel minta rahmat Allah dan kasih sayangnya. Ternyata dia yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi gitulah ya, rahmatnya Allah. Bukan orang yang gak berdosa yang mulia di mata Allah, yang mana dia berdosa, dia bertobat kepada Allah. Bukan dia yang selalu beribadah pada Allah, tapi ibadahnya membawa kesombongan. Ya. Rahimahullah ta'ala, man dhanna annahu bil amal yasir fahuwa muta'anni.
katanya nih orang nih kalau bilang dia dengan ibadahnya nyampe kepada Allah muta'anni. Ya. Ya. Artinya orang kayak maksa, ngerti nggak maksa? Maksa banget kayaknya. Sesuatu yang nggak bisa dia capai dia gapai gitu, ya nggak? Jalanan tanjatan, motor yang kempes, bensin nggak ada, dia ditunjang, mau segala dorong-dorong, udah tanjatan. Kayak maksa jadinya mau naik ke atas. Kaki aja. Dia jalan kaki aja. Ini Iya, mau naik sampai ke atas. Jadi maksa, kayaknya maksa. Dia dengan ibadahnya dia gitu ya. Dengan ibadahnya dia nyampe sama Allah itu muta'anin, orang yang maksa. Dia maksa. Wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fa huwa mutamanni. Ada lagi gak ibadah pisan, ya nggak? Ya elah, udah pak, emang Allah butuh ibadah kita pak. Kalau mau surga ntar masuk surga kita di akhirat. Ya sama ini namanya mutamanin, orang yang apa namanya mutamanin ini? Ya artinya emang udah error ini orang. Orang yang pakai ibadah aja nggak nyampe, dia nggak pakai ibadah. Mutamani artinya berangan-angan doang, gitu. Orang pakai ibadah nggak nyampe. Apa yang lagi nggak pakai ibadah, makanya saya juga dibilangin sampai pakai kamu saya nggak nyampe. Tapi saya harus pakai kamu, begitu. Kata saya Abdul Qadir, gila nih. Ya, yani yasirillah wal mutamani huwa alladzi la ya'mal. Ini mutamani ini orang yang nggak beramal, wa yas'al annahu mutamuttaqilun ala fadillah. Udah. Orang yang gak beramal apa-apa nih di dunia nih ikutin hawa nafsu doang nih, ya nggak? Hidup ikutin ya gitu kata-kata bicaranya bagus, ikutin aja air mengalir kayak air mengalir lah, gimana kayak air mengalir? Kalau air memang mengalir terlebih rendah. Kalau kita punya nafsu ya kita harus setir lah, kita harus kendalikan, gitu. Kita harus kuasain. Dia bertawakal dengan apa, dengan rahmat Allah kagak bakalan, ya itu namanya, ya gitulah, ada ininya ya, kurang apa namanya 11-12 ya, mungkin banyak lagi. Wadzalika gurur wa hamaka, inilah orang yang tertipu daya. Fainahu la yasih minhul itikad, sama sekali yang kayak begitu itu tidak sah, ya, berpatokan kepada Allah dengan apa, dengan meninggalkan amal kemudian menyerahkan kepada Allah. Siapa kita ibaratnya, ya Allah udah nyuruh udah menurunkan Al-Quran, udah mengutus Rasulnya, udah menurunkan perintahnya, udah memberikan larangannya, dia masih melepas dirinya begitu aja, nggak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala fadli amali saleh kama taqaddam. Amanil maghfirah kad laibat bi aqwam. Ini kata Imam Hasan al-Basri, ya. Beliau mengatakan, ini zaman dulu loh ya. Itu angan-angan dapatkan ampunan Allah udah apa namanya? Udah mengotori pikiran orang. Dari dulu itu banyak orang yang kayak begitu. Otaknya udah apa namanya? Dicuci dengan amanil kafir, Allah Maha Pengampun. Udah Allah Maha Pengampun begitu ya. Nah yang benar Allah Maha Pengampun. Tapi siapa yang diampunin? Kalau perintahnya diabaikan, larangannya dikerjakan. Ampunan itu justru diberikan kepada orang-orang yang betul-betul dia itu hamba Allah. Kalau hamba Allah ya dia sujudlah sama Allah. Gitu. Kalau bukan hamba Allah, ya dia nggak dapat ampunan dari Allah. Dia hamba apa? Hamba nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Coba perhatikan tuh orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu. Wa adallahu lahu ba'da ilmin. Allah sesatkan dia itu bukan lagi emang Allah sesatkan dia, tapi setelah ada ilmu, sadar betul itu salah, sadar betul itu adalah ajaran syaitan. Ya. Wa khatama ala samihi wa qalbi. Allah udah nyentempel jadinya pendengarannya dan hatinya udah disentempel gitu ya. Jadi panca indera ini Allah dahulukan antara pendengaran dan penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah jadikan pada kalian itu pendengaran dan penglihatan. Kenapa pendengaran dulu? Karena pendengaran ini orang bisa dapat ilmu dengan jalur pendengaran. Orang buta banyak yang hafal Quran, ya enggak? Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia bisa hafal Quran melalui telinga. Tapi kalau belum yang lihat doang nggak bisa dengar, dari mana yang namanya nyampainya? Ayo, dari mana yang mau nyampainya? Nggak bisa tertransfer ilmu. Yang ada dia gagu doang. Ngomongin nggak tahu ngomong apa ya. Nggak nyampe ilmu. Kalau cuma bahasa dia nggak ada bahasa. Nah makanya kalau katakan udah disentempel pendengaran dan hatinya. Waja'ala ala basarihi gisyawa. Baru dah Allah tutupin tuh matanya tuh dalam melihatannya. Ada tabir gisyawa, gisya, sehingga nggak melihat kebenaran. Wa may yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang ngasih petunjuk kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebodohan itu bukan harus kita biarin aja begitu. Oh, dia nggak pernah ke masjid. Lah emang dia begitu. Udah disentempel. Dia mengikuti kebodohan udah disentempel sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharaju minad dunya mafalis. Tuh, ketika keluar dari dunia dia muflis, nggak punya apa-apa. Dunia mungkin banyak, ya nggak? Tapi dia nggak bawa apa-apa. Nggak ada perbekalan. Sama sekali nggak ada yang dibawa. Karena nggak ibadah. Mungkin kalau masih ibadah masih bisa jadi penolong. Hati, mata, pendengaran semuanya udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak melihat kebenaran, nggak mendengar kebenaran. Stempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mafalis muflis, bangkrut, jadi hidup gagal. Pindah ke akhirat dia udah gagal. Karena penyesalannya kita di dunia, penyesalan apa yang masih kita bisa perbaiki. Kalau udah pindah, ya alam barzah, apa itu alam barzah? Intikal, perpindahan dari dunia dari barzah. Pindah doang. Orang mati ya pindah doang, emangnya mati udah begitu. Enggak pindah doang, dia tetap hidup. Tapi muflis, perjalanan masih jauh, kiamat juga masih jauh. Tiap hari cuma ngeliatin api neraka, dibuka pintu, ngeliatin api nerakanya tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang bawa bekal banyak, tiap hari dia ngeliatin surga. Judulnya kayak Bang Anden baru, ya nggak? Innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Jadi orang mukmin nih benar nih, dia jama', dia harus menggabungkan antara ihsan, ibadah udah baik, bagus, ihsan namanya, ya enggak? Semata-mata itu dia ibadah itu betul-betul kayak melihat Allah. Seandainya dia enggak lihat Allah, lo lihat dia perasaannya kayak begitu. Apa? Ihsan khauf. Itu khauf ada di hati terus, khauf. Takut sama Allah itu ada terus gitu. Dia udah ibadah kok takut.
Nah ini kan yang bagus ya nggak? Ini udah nggak ibadah, nggak takut. Nah ini yang bahaya. Ya, wa anal munafik jama'a isa'ah wa amna. Nah orang munafik itu gabungin antara suul amalnya jalan hidupnya buruk, terus sama amna. Amanah gampang nanti di akhirat mah kita Allah Maha Pengampun. Nah ini gabunginnya antara keburukan amal dan amna gitu, aman gitu dengan dengan imannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita semuanya orang-orang yang mursyid, orang yang selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, dan orang yang selalu memasrahkan urusannya dunia akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam bahwa Islam dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Amin. 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 Ya Allah, amin. يسر لنا Amin. تقبل منا Amin. بحسن الختم Amin. إماما Amin. تكفرنا وترحمنا ولا نكن من الخاسرين Amin. تجي قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الوهاب Amin. يسيبون Amin. الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin.